Teman-teman mungkin merasakan bahwa saat ini hidup dalam tekanan atau merasa bahwa aduh, kondisi saya benar-benar berada pada titik terbawah seperti itu, atau aduh, rasanya udah pengen give up kayak gitu. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, di mana saya akan banyak membahas mengenai pace dan juga spiritualitas. Nah, di pace kita bisa melihat energi yang menaungi kita pada tahun ini atau pada satu dekade ya. Jadi di pace itu kan ada yang disebut dengan lak pilar. Lak pilar itu adalah di mana kita bisa melihat energi apa yang menaungi kita pada dekade tersebut. Energi utama apa? Sehingga dari situ kita bisa melihat ada peluang apa, ada tantangan apa, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan baik supaya energi yang tidak baik kayak gitu ya, energi-energi yang tidak baik tersebut yang kemungkinan akan mempengaruhi kita tidak mempengaruhi kita dengan begitu dahsyat apa bahasanya. Jadi tidak membuat kita akhirnya menyerah seperti itu. Nah, di pace itu ada yang disebut dengan energi 7 killing atau 7K. Ada dulu klien saya yang menanyakan, ini kalau energi 7K ini berarti kita mau mati ya mbak, kayak gitu. Enggak, itu anggapan yang salah. Energi 7K itu bukan tanda bahwa dimana kita akan mati. Enggak, itu enggak banget ya. Jadi energi 7K itu energi dimana membuat kita mungkin tidak semua orang. Jadi kita bisa merasa pada posisi amat sangat stres kayak gitu. Karena energi 7K ini adalah energi dimana begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Seperti itu. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kita nggak siap, ya kan, kalau kita nggak siap, otomatis kita akan merasa stres banget, kayak gitu. Akan merasa kepala rasanya mau pecah, kayak gitu kan. Tetapi berita baiknya adalah, energi 7K ini energi dimana membuat kita terkadang merasa bahwa kita hidup pada titik terendah. Ada juga yang based on counseling mengatakan bahwa pada saat dia ada di dekade di mana dia ada energi 7K atau di tahun di mana dia ada energi 7K, dia ngerasa bahwa hidupnya sudah rasanya pengen dia akhiri atau dia rasanya sudah pengen menyerah. Kalau teman-teman ada energi 7K, jangan menyerah. Jangan menyerah. Apapun yang teman-teman hadapin sampai rasanya pengen, mohon maaf, rasanya sampai pengen bunuh diri seperti itu ya, apalagi dalam kondisi kemarin 2 tahun kemarin di mana kondisi pandemi, terus semuanya serba berubah, semuanya serba jadi tidak teratur, banyak bisnis yang pada akhirnya tidak bisa berkembang, mati seperti itu. Itu teman-teman jangan pernah putus asa. Nah, energi 7K ini bisa juga kondisinya macam-macam ya. Kondisinya macam-macam, bisa juga kehilangan orang yang kita cintai. Bisa juga bisnis yang hancur seperti itu, atau mungkin juga rumah tangga berantakan kayak gitu. Atau mungkin juga lingkungan pergaulan yang membuat kita merasa benar-benar nggak nyaman, kayaknya ini salah nih gue masuk di sini kayak gitu kan. Atau kita mungkin pindah ke suatu tempat di mana harus beradaptasi dengan amat sangat kayak gitu, karena wow, ternyata beda banget ya sama lingkungan tempat saya kemarin seperti itu. Itu energi 7K. Nah, energi 7K ini sebetulnya energi yang saya favoritkan. Jadi kalau teman-teman pernah konseling di tempat lain bahwa ada energi 7K, hati-hati nih, bisa sampai membuat orang mati, bisa sampai membuat orang bunuh diri kayak gitu. Anggapan yang salah dan amat sangat-sangat salah.
ya. Karena energi 7K ini saya bisa katakan bahwa itu kalau kita melalui energi 7K itu berarti kita melalui tahapan atau melalui kondisi di mana kita akan mengalami kebangkitan spiritual. Jadi dari tanda-tanda kita akan mengalami kebangkitan spiritual itu, tanda-tandanya adalah dari berbagai, jadi bisa salah satu dari ini ya teman-teman. Jadi dimana rasa stres berkepanjangan. Nah, rasa stres berkepanjangan itu sampai membuat teman-teman down kayak gitu ya. Itu seperti tadi disebutkan, penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena kehilangan seseorang, bisa bisnis yang hancur, ya kan? Atau mungkin juga lingkungan pergaulan ternyata salah kayak gitu. Itu membuat teman-teman ngerasa saya tidak bisa menyesuaikan diri kayak gitu, rasanya saya sudah pada kondisi yang saya nggak tahan lagi nih kayak gitu. Teman-teman bertahanlah, bertahan, karena energi tersebut itu tanda bahwa kita akan mengalami kebangkitan spiritual. Yakin bahwa ada the invisible hand yang akan menolong kita, yang menuntun kita. Invisible hand-nya ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang akan menuntun kita untuk mengalami kebangkitan spiritual ini. Ingat apa yang tidak membunuh teman-teman, apa yang tidak membunuh Anda itu akan membuat Anda jauh lebih kuat. Ya kan? Apa yang tidak membuat Anda pada akhirnya runtuh itu akan membuat Anda tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang semakin kuat. Nah, dalam kondisi yang stres tadi, yang pertama adalah stres ya. Ciri-ciri kebangkitan spiritual adalah yang pertama stres. Bisa stresnya tuh bisa sampai kayak rasa mau mati, itu juga bisa seperti itu. Yang kedua adalah setelah stres itu ada rasa bingung, ya kan? Rasa bingung, aduh saya harus bagaimana nih menghadapi semua ini kayak gitu. Teman-teman mulai menarik diri dari kehidupan yang biasanya, mulai lebih senang menyendiri, mulai lebih senang untuk mencari tahu kayak gitu ya, mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, mencari konektivitas mengapa saya harus mengalami ini kayak gitu, berusaha mencari jawaban. Dalam kebingungan-kebingungan itu teman-teman berusaha untuk mencari jawaban. Nah, yang ketiga adalah ketika dalam masa pencarian jawaban itu teman-teman akan menemukan jawaban apa sih sebenarnya tujuan hidup saya itu apa sih sebenarnya. Nah, itu tahap ketiga dari kebangkitan spiritual. Nah, di sini ketika teman-teman sudah menemukan tujuan hidupnya, itu akan ada rasa bahagia yang sangat besar. Oh, ternyata yang Tuhan mau itu saya seperti ini. Jadi udah mulai gak tertarik dengan kehidupan yang lama kayak gitu. Jadi udah menemukan siapa diri saya yang sebenarnya. Jadi jauh lebih otentik kayak gitu. Dan di situ pula yang keempat adalah teman-teman mulai keluar dari rutinitas. Yang dimaksud rutinitas di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Ya, itu. Nah, mulai tidak ngoyo dalam hidup kayak gitu. Mulai tidak ngoyo dalam hidup, terus juga mulai memperhatikan diri sendiri kayak gitu. Mulai memperhatikan diri sendiri maksudnya adalah kita mulai lebih menyayangi diri kita. Kita lebih mulai menyayangi diri kita. Jadi ada perasaan lain kayak gitu, bahwa oh saya ini ternyata berharga kayak gitu. Nah, ada perasaan seperti itu. Nah, karena teman-teman merasa bahwa dirinya berharga, seperti juga teman-teman mempunyai mempunyai barang atau mempunyai batu permata yang itu sungguh-sungguh berharga. Apa yang teman-teman lakukan untuk memelihara barang tersebut jangan sampai rusak? Demikian juga itu yang teman-teman lakukan terhadap badan teman-teman. Ketika teman-teman merasa bahwa
oh saya ini ternyata berharga, itu akan mulai memperhatikan apa yang kita konsumsi. Baik apa yang kita konsumsi untuk pikiran kita, apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita. Jadi mulai mencari apa nih, mulai memperhatikan apa yang kita konsumsi, misalnya makanan, kita mulai memperhatikan ingredientsnya ini apa aja kayak gitu, dan lebih mulai untuk mencari tahu lebih dalam apa artinya sehat untuk saya. Jadi dia tahu nih, oh kalau makan ini seperti saya, kalau saya kurang makan sayur atau makan buah itu badan saya tuh udah rasa nggak enak aja, kurang olahraga, kurang makan buah, makan sayur, itu badan rasanya berat. Nah itu tanda bahwa ada yang nggak imbang dalam diri saya kayak gitu. Atau mungkin makan eh, apa, susu kayak gitu ya, atau minum susu atau makan keju kayak gitu, makan coklat tapi berlebih. Nah seperti itu biasanya badan saya, ini ambil contoh untuk diri saya ya, itu dirasa badan rasanya udah nggak nyaman kayak gitu tuh. Sudah, teman-teman sudah mulai aware terhadap sekeliling dan terhadap diri teman-teman sendiri. Itu ciri yang keempat dari kebangkitan spiritual. Nah ciri yang kelima adalah mulai terhubung dengan alam. Apa yang dimaksud dengan mulai terhubung dengan alam? Teman-teman mulai memperhatikan di sekeliling dengan apa namanya, dengan tanaman, bahwa semua itu ciptaan Tuhan dan semua itu berharga. Jadi mulai suka sama tanaman yang tadinya cuek kayak gitu, mulai care, mulai memperlakukan mereka juga seperti manusia, jadi nggak main asal injek kayak gitu ya, tapi apa yang sudah tertata dengan rapi, teman-teman mulai menghargai hal tersebut. Terus juga mulai terhubung dengan alam itu tidak hanya dengan tanaman, tapi juga dengan hewan kayak gitu, dengan anjing, kucing kayak gitu, apa namanya, ayam, even itu membunuh semut atau membunuh nyamuk, itu pun teman-teman akan berpikir lagi seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan, atau mungkin juga melihat semut lewat kayak gitu, oh apa namanya, teman-teman malah berpikir bahwa oh ternyata rumah saya adalah sumber rezeki kayak gitu ya, karena banyak semut kayak gitu. Ketika teman-teman berpikir bahwa rumah saya ternyata sumber rezeki, itu nanti akan terjadi. Nah itu tadi berapa? Udah yang kelima, lebih terhubung dengan alam. Dan yang terakhir itu teman-teman apa namanya, merasa bahwa Tuhan sangat-sangat menyayangi teman-teman. Jadi dalam diri itu merasa sangat dicintai. Ketika teman-teman merasa bahwa oh aku ini sangat dicintai, itu akan terpancar di wajahnya akan jauh lebih apa namanya, bersemangat, jauh lebih cerah kayak gitu, nggak perlu make up banyak-banyak kayak gitu, udah oh cantik ya orang itu kayak gitu, oh ganteng ya orang itu kayak gitu, oh orang itu ternyata berkarisma. Nah itu ketika teman-teman merasa dicintai, ketika teman-teman merasa dicintai, dan teman-teman akhirnya bisa mencintai diri sendiri. Jadi ya, the point dari semua ini, ketika teman-teman pada energi 7K atau 7 killing, itu memang untuk sebagian orang yang belum siap itu akan merasa stres dan amat sangat stres ya. Mungkin juga sampai ngerasa rasanya ingin bunuh diri, tapi jangan pernah menyerah dan jangan pernah melakukan hal itu, karena ingat bahwa ada the invisible hand, ada Tuhan yang menuntun kita. Kan ada perkataan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak sanggup kita atasi, ya kan? Nah, ketika teman-teman pada energi 7K, percayalah itu adalah kondisi terbaik dari teman-teman, di mana teman-teman akan bangkit secara spiritual, akan mengalami kebangkitan, dan semuanya akan berubah. Pola pikir teman-teman juga berubah, cara pergaulan, bergaul, cara memperlakukan teman, cara memperlakukan sesama makhluk hidup itu juga teman-teman akan mengalami perubahan.
Dan yang lebih penting adalah hidup kita, ya kan, hidup kita sendiri akan berubah ke arah yang jauh-jauh lebih baik. Jadi ketika ada energi 7K, bersyukurlah, karena itu tandanya teman-teman akan melalui kebangkitan spiritual. Prosesnya lama atau sebentar itu setiap orang berbeda. Ya, kalau saya, jadi ada yang di luck pilarnya tersebut tidak ada energi 7K, tapi ada tahun di mana ada energi 7K yang cukup kuat. Nah, mungkin cuma 1 tahun itu masa tersulitnya kayak gitu. Kalau saya pribadi ada di luck pilar pada usia 20-an. Pada usia 20-an itu ada energi 7K, dan memang di situ saya merasa kondisi saya benar-benar yang apa namanya, saya harus struggle, saya harus berjuang kayak gitu. Itu untuk mencari pekerjaan pada saat itu susah. Jadi udah lulus S1, lulus S2 kayak gitu, tapi untuk mencari pekerjaan cukup sulit. Nah, itu yang membuat saya down. But setelah itu, apa yang terjadi? Setelah saya melalui semua proses itu, karir saya mendapat pekerjaan dan karirnya juga berkembang jauh lebih baik, dan diri saya sendiri juga merasa jauh lebih baik kayak gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita akan bersemangat untuk melakukannya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.